Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, teman-teman. Ya, Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait analisis konflik dan negosiasi dalam perilaku organisasi. Sebelumnya, kita akan melakukan dulu pretest. Mohon disimak ya, teman-teman. Untuk soal pertama, apa yang dimaksud dengan konflik dalam konteks perilaku organisasi menurut Robin and Jadke? Soal kedua, mengapa konflik tidak selalu dianggap sebagai hal yang merugikan dalam organisasi? Soal ketiga, bagaimana seorang pimpinan dapat menerapkan gaya kolaborasi dalam menyelesaikan konflik di tempatnya? Baik, saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Tiga. Baik, 5 menit sudah berlalu. Silakan untuk soal pertama, siapa yang akan menjawab? Saya izin berjawab. Nomor satu. Silakan Mas Irfan. Tadi soalnya apa yang dimaksud dengan konflik dalam konteks perilaku organisasi menurut Robin and Judge? Jawabannya itu konflik dalam perilaku organisasi adalah suatu proses di mana satu pihak merasa bahwa pihak lain telah lain telah tahu atau akan memengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepentingan utamanya. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, persepsi, nilai, dan tujuan antara individu maupun kelompok dan organisasi itu menurut Pirobin and Judd. Mungkin cukup sekian, apa ada yang bisa menambahkan? Bagaimana Mbak Tessa? cukup. Bagaimana Mbak Lia? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang ada? Saya izin menjawab. Baik, Untuk pertanyaannya, mengapa konflik tidak selalu dianggap sebagai hal yang merugikan dalam organisasi? Karena konflik tidak selalu merugikan, karena dalam pandangan interaksionis, konflik yang dikelola dengan baik dapat mendorong munculnya ide-ide baru, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga organisasi tetap dinamis. Konflik membantu organisasi menghindari stagnasi dan mendorong adanya evaluasi terhadap cara kerja yang sudah ada. Itu aja, Ibu. baik. Bagaimana Mas Irfan? Apa yang ingin menambah? Cukup. Cukup. Mbak Lia bagaimana? Cukup. Baik, untuk soal terakhir, siapa yang Saya izin menjawab. Untuk silakan Mbak pertanyaan Lia? Untuk pertanyaannya, bagaimana seorang pimpinan dapat menempatkan gaya kolaborasi dalam menyelesaikan konflik di tempat kerja? Jawabannya, seorang pimpinan dapat menerapkan gaya kolaborasi dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik untuk berdiskusi secara terbuka, mengidentifikasi kepentingan masing-masing, serta mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Pendekatan ini menekankan komunikasi kerjasama dan pencarian solusi jangka panjang yang saling menguntungkan. Udah. Eh, baik, Mas Irfan, apakah ingin menambahkan? Cukup. Mungkin dari saya segitu. Oh iya, baik. Mbak Tessa bagaimana? Mau menambahkan? Ya, Gimana, Ibu? baik. Untuk penilaiannya, Mas Irfan, betul berapa? Saya betul tiga, cuman beda pendapat aja.
Vanessa, betul berapa? Betul 3, Ibu. Iya. Untuk Balia betul berapa? Betul 3, Ibu. Ya, baik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke sesi presentasi. Dalam kehidupan organisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Perbedaan latar belakang, nilai, kepentingan, cara berpikir, serta keterbatasan sumber daya seringkali memicu terjadinya konflik antar individu maupun kelompok kerja. Robbins and Jentke 2009 menjelaskan bahwa muncul konflik ketika pihak merasa kepentingannya telah atau akan dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Konflik bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi juga berkaitan dengan persepsi dan emosi pada pihak yang terlibat. Pandangan terhadap konflik mengalami perkembangan. Pada awalnya, konflik dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari karena dia merugikan organisasi. Namun, seiring perkembangan ilmu perilaku organisasi, konflik mulai dipahami sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan. Dalam pandangan interaksionis, konflik yang dikelola dengan baik justru dapat mendorong munculnya ide-ide baru. Konflik dalam organisasi dapat muncul dalam beberapa bentuk seperti konflik tugas, hubungan, dan konflik proses. Konflik tugas berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai pekerjaan atau tujuan yang ingin dicapai. Dan dalam kondisi tertentu dapat berdampak positif terhadap kinerja. Sebaliknya, konflik hubungan dari masalah emosional dan personal cenderung berdampak negatif karena menurunkan kepercayaan dan kerjasama. Sementara itu, konflik proses berkaitan dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Robin S. J. juga menjelaskan bahwa konflik berkembang melalui beberapa tahapan, mulai dari adanya potensi ketidaksesuaian, hasil yang ditimbulkan. Hasil konflik dapat bersifat fungsional apabila mampu meningkatkan kinerja. Dapat pula bersifat disfungsional apabila memperburuk hubungan kerja dan menurunkan produktivitas. Untuk melakukan konflik individu dan organisasi mengakomodasi, berkompetisi, berkompromi, dan berkolaborasi. Dari kelima tersebut, kolaborasi dianggap memenuhi kepentingan semua pihak secara seimbang dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Negosiasi merupakan mekanisme penting dalam negosiasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan melalui pertukaran dan penyesuaian. Dalam prakteknya, negosiasi sering digunakan sebagai cara menyelesaikan konflik. Robin and Zetkin membedakan negosiasi jadi negosiasi distributif yang bersifat menang kalah, negosiasi integratif yang berorientasi pada menang-menang, win-win. Negosiasi integratif dinilai lebih efektif dalam konteks organisasi karena mendorong kerjasama dan hubungan jangka panjang. Secara keseluruhan, konflik dan negosiasi merupakan bagian integral dari perilaku organisasi. Kunci utamanya bukan menghilangkan konflik, melainkan mengelola secara efektif melalui komunikasi yang terbuka dan strategis negosiasi yang tepat agar konflik dapat memberikan kontribusi positif bagi pencapaian tujuan organisasi. Sekian penjelasan
dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Oke, silakan Mas Irfan. apa peran negosiasi dalam penyelesaian konflik organisasi? Oke. Ya, maaf Mas Irfan. Ya, bagaimana Mas Irfan? Apa peran negosiasi dalam penyelesaian konflik organisasi? Peran negosiasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan cara menyesuaikan kepentingan masing-masing melalui negosiasi. Konflik dapat diselesaikan secara lebih konstruktif dan adil seperti itu, Mas Irfan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tessa? Kembali ya. Bagaimana Mbak Tessa? Ada pertanyaan? Ma- Mungkin cukup, Kak, segitu. Semuanya materinya udah jelas. Akan masuk ke sesi post test ya. Baik, Ya, Oke, kita masuk ke sesi post test saja ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? baik. cukup. Tidak ada. Mohon teman untuk soal pertama, analisislah perbedaan antara konflik tugas dan konflik hubungan serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Soal Lanjut. kedua, nilailah efektivitas negosiasi integratif dibandingkan negosiasi distributif dalam organisasi. Pertanyaan ketiga, rancanglah strategi penyelesaian konflik organisasi yang menggabungkan manajemen konflik dan negosiasi. Oke, waktunya 5 menit untuk menjawab. Baik, 5 menit sudah berlalu. Silakan, ada yang ingin menjawab soal proses? Di soal nomor 1. Tessa belum ke unmute. Ya udah, saya izin menjawab nomor 1. Saya izin menjawab. Ya. Oh, boleh, Tessa. Tessa boleh. Silakan. Silakan Mbak Tessa. Baik, untuk pertanyaannya, analisislah perbedaan antara konflik tugas dan konflik hubungan, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Untuk jawabannya yaitu konflik tugas berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai pekerjaan, tujuan atau metode kerja, dan dapat berdampak positif karena konflik hubungan itu berkaitan dengan masalah emosional dan personal, seperti perasaan tidak suka atau ketegangan antar individu yang cenderung berdampak negatif karena menurunkan kepercayaan kerjasama dan kinerja organisasi. Itu aja, Ibu. Baik, ada yang ingin menambahkan? Udah cukup, Bu. Dari saya cukup. Cukup jelas.
Soal kedua yang jawab. Saya izin berjawab. Silakan Mas Irfan. Nilailah efektivitas negosiasi integratif dibandingkan negosiasi distributif dalam organisasi. Jawabannya, negosiasi integratif dinilai lebih efektif dalam organisasi karena berorientasi pada solusi menang-menang dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Pendekatan ini mendukung hubungan kerja jangka panjang dan kerja sama berkelanjutan. Sebaiknya negosiasi distributif cenderung berorientasi menang kalah yang dapat memicu konflik berkelanjutan dan merusak hubungan kerja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Teorinya dari Pirobin and Judge. Oke, Balia, apa ingin menambahkan? Sudah cukup, Bu. Batesa, bagaimana? Baik, untuk soal nomor 3, silahkan. Siapa yang ingin menjawab? Baik, Bu. Saya izin menjawab pertanyaan. Rancanglah strategi penyelesaian konflik organisasi yang menggabungkan manajemen konflik dan negosiasi. Jawabannya, strategi penyelesaian konflik dapat dirancang dengan mengidentifikasi jenis konflik yang terjadi, memilih gaya penanganan konflik yang tepat seperti kolaborasi, serta menggunakan negosiasi integratif untuk mencapai kesepakatan. Strategi ini harus didukung oleh komunikasi terbuka, saling menghargai kepentingan pihak lain, dan komitmen bersama untuk melaksanakan hasil kesepakatan demi tercapainya tujuan organisasi. Mungkin segitu, Bu. Oke, baik Mas Irfan. Cukup, Bu, semuanya jelas. Pak ingin menambahkan? Baik, saya mungkin ingin menambahkan atau bagaimana? Cukup, cukup semuanya cukup. Oke, baik. Kita masuk ke sesi penilaian untuk tes. Batesa, betul berapa? Saya betul 3. Baik, untuk Mas Irfan. Saya betul 2, karena tadi dari jawaban Balia mungkin saya berbeda. Oke. Baik, untuk Balia soalnya betul berapa? Saya betul 3, Bu. Baik, untuk presentasi hari ini karena sudah selesai, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Selamat siang. Siap.